Soekarno benar-benar komitmen dengan janjinya untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Sesaat setelah menyelesaikan pendidikan dari Teknik Hochschule di Bandung atau Institut Teknologi Bandung, Soekarno memutuskan untuk terjun sepenuhnya dalam dunia politik. Merdeka, salam sebangsa setanah air, bersama channel Sejarah Perjuangan Bangsa dalam kisah Soekarno mempersatukan Priangan. Tidak seperti pemuda kebanyakan yang sibuk mencari kerja setelah menamatkan pendidikan, Soekarno lebih memilih terjun secara utuh dalam dunia politik. Dunia yang sungguh jauh dari disiplin ilmu yang baru saja ia selesaikan. Melalui sebuah rapat yang berlangsung pada tanggal 27 Juli tahun 1927 di Paviliun Rumah Tinggal Soekarno dan Inggit yang terletak di Regenweg nomor 22. Pertemuan itu dihadiri oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Ishak Cokro Hadisuryo, Mr. Sunario, Mr. Budiarto, Dr. Samsi Sastro-Widakdo, Insinyur Anwari, serta dua undangan dari Batavia, diantaranya Sujadi dan J.W. Tilaar, yang menjadi penghubung Muhammad Hatta sebagai pengurus Perhimpunan Indonesia atau PI. Peserta rapat pada kala itu menetapkan Soekarno sebagai pimpinan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI, dibantu oleh Mr. Ishak sebagai sekretaris merangkap bendahara dan beberapa anggota, diantaranya Budiarto, Sunario, Dr. Samsi, Mr. Sartono, dan Insinyur Anwari. Berkat perjuangan seluruh pengurus yang dipimpin Soekarno, gerak perjuangan PNI semakin jelas. Untuk lebih terarah dalam mencapai tujuannya, melalui Kongres di Surabaya pada tanggal 27 sampai 30 Mei 1928, Perserikatan Nasional Indonesia diubah menjadi Partai Nasional Indonesia. Sejak berdirinya Partai Nasional Indonesia, Soekarno larut membangun kemajuan partai. Hampir seluruh waktu ia gunakan untuk berkampanye. Kampanye Soekarno semakin intens setelah terbentuknya PNI Cabang Bandung. PNI Cabang Bandung diresmikan di bioskop Elita yang dihadiri oleh cukup banyak masyarakat Priangan. Terlihat masyarakat Bandung sangat antusias mendukung gerak juang Soekarno bersama Partai Nasional Indonesia. Dukungan masyarakat Bandung membuat Soekarno semakin giat dan menjadikan kota Bandung sebagai basis utama PNI. Hampir tak ada waktu tersisa bagi Soekarno yang didukung oleh Inggit hadir di tengah masyarakat. Hidup Bung Karno bak kincir yang terus berputar tanpa henti. Berkampanye di setiap sudut kota Bandung, dari Cigolentang ke Sukapasir, dari Bojonggede ke Ujung Berung, terus sampai ke Cisondari di Ciwidey. Soekarno berhasil menjadikan Bandung dan masyarakat Sunda sebagai kiblat perjuangan dan berhasil membangun kekuatan nasional dan pusat perjuangan bangsa. Bahkan di Bandung pula Soekarno mampu menghimpun 7 organisasi berbeda untuk bersatu menjadi satu kekuatan yang besar. Soekarno dengan didampingi oleh Inggit aktif menyampaikan pendidikan politik kepada kader PNI yang berlangsung 4 kali seminggu. Tiap angkatan terdiri dari 15 orang. Kader PNI pada masa itu umumnya berasal dari kelas bawah yang berbahasa Sunda. Soekarno tidaklah mahir berbahasa Sunda. Meski telah cukup lama menetap di Bandung, ada banyak istilah Sunda yang tidak ia pahami. Demi memuaskan masyarakat, Soekarno mulai belajar bahasa Sunda. Ibu Inggit adalah guru terbaik yang mengajarkan Soekarno berbahasa Sunda. Soekarno juga belajar bahasa Sunda kepada Nyonya Swarsih, istri dari sahabatnya, Sugondo Joyo Puspito, yang kala itu menjadi guru di Perguruan Tinggi Taman Siswa Bandung. Ada banyak hal menggelitik saat Soekarno berbicara di hadapan masyarakat Bandung.
Tak jarang Soekarno menoleh ke belakang meminta bantuan kepada istrinya untuk menerjemahkan kata yang tidak ia mengerti. Menurut Suganda, masyarakat Sunda di kota Bandung sangat mengagumi cara Soekarno menyampaikan gagasannya dalam bahasa Sunda. Melalui bahasa Sunda yang sederhana, Soekarno mampu mempersatukan masyarakat Priangan. Keakraban Soekarno dengan masyarakat Sunda melahirkan panggilan mesra kepada Soekarno dengan sapaan Bung Karno. Ada kebiasaan Soekarno yang tak terlupakan oleh masyarakat Sunda. Kebiasaan yang tak dimiliki oleh tokoh lain. Sebelum mulai berbicara, ia selalu menatap para pendengarnya beberapa menit. Untuk menarik perhatian semua pendengar, Bung Karno akan memulai pembicaraan dengan suara yang pelan, nyaris berbisik tak terdengar. Di saat perhatian mulai tertuju padanya, suara Bung Karno akan berubah dari pelan menjadi nyaring dan menggetarkan. Di setiap pidatonya, Soekarno selalu disambut oleh sorak-sorai dari para pendukungnya. Soekarno sungguh seorang orator ulung. Ia selalu memberi kesempatan kepada hadirin untuk bersorak-sorai dan berteriak-teriak menyebut namanya. Bung Karno akan menyambut ekspresi hadirin dengan mengembangkan kedua tangannya, seakan-akan ia akan memeluk seluruh pendengarnya. Di saat suasana mulai kembali mereda, di sanalah Soekarno kembali melanjutkan pidatonya. Lambert Gibel dalam tulisannya berjudul Soekarno Biografi 1901-1950 memaparkan Soekarno menyampaikan pidato dalam bahasa Melayu, lingua franca yang baru yang dicampurnya dengan bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kalau ada kata-kata yang ia lupa, ia akan beralih menggunakan bahasa Belanda. Demikian kisah Soekarno yang didampingi oleh Inggit mampu mempersatukan masyarakat Priangan, menjadikan Bandung sebagai basis perjuangan melalui bahasa Sunda yang sederhana. Soekarno cukup handal dalam membangun dan menggerakkan jiwa nasionalisme masyarakat Sunda. Sikap radikal Soekarno membuat semangat juang masyarakat Sunda semakin menggebu-gebu. Namun, gerak juang Soekarno pada masa itu harus terhenti di tangan polisi intelijen politik. Namun, gerak juang Soekarno harus terhenti di tangan polisi intelijen politik, yang kemudian beliau ditangkap dan ditahan di penjara. Terima kasih, tuliskan saran dan masukan Anda pada kolom komentar dan mohon maaf bila ada data dan informasi yang kurang tepat. Tak lupa kami harapkan subscribe dari sahabat sebangsa dan setanah air.